Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selma Meletiani. Saya kelas 19 2C13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris yang dimana tugas untuk ujian tengah semester. Di sini saya memilih topik pembicaraan tentang komputer. Kenapa saya memilih topik tentang komputer? Karena komputer ini sangat banyak digunakan bagi kalangan usia seperti usia dini, usia dewasa, usia remaja, dan usia sampai lansia. Kenapa ya komputer ini banyak sekali digunakan? Yaps, komputer ini banyak sekali digunakan karena komputer ini sangat mudah digunakannya. Kenapa sangat mudah digunakannya? Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja atau bersekolah dengan usia mereka menggunakan komputer ini, sehingga komputer ini selalu mengupdate dengan versinya sendiri. Jadi komputer ini dari zaman dulu itu ternyata sudah ada loh komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan evolusinya. Teman-teman, maaf ya kalau misalnya kameranya itu turun dan jatuh terus karena saya tidak menggunakan tripod. Jangan lupa minum air putih, guys. Apa itu komputer? Ada yang tahu? What is computer? In simple terms, a computer is an electronic machine that is designed to receive data, process the data, produce information, output, and store data and information. Computer operator basis or a set of instruction calls program. A brief history of computer. The Journal of Modern Computer is a long and patient evolution. Starts a brief history of computer. The Journal of Modern Computer is a long and fascinating evolution, starting from simple connecting tools to the sophisticated devices with us today. Here are some key milestones. Abacus, ancient computing tools, the abacus, which appeared thousands of years ago in various civilizations, is often considered the first mechanical calculation device. It is better suited for the perform basic arithmetic operation, such as addition, subtraction, multifunction, and division. And analysis engine. In the country, an English mathematician named Carlos Babbage designed the analysis engine. The concept was circulation as it includes many features of modern computer, including an arithmetic unit, a control unit, memory, and the ability to program a sports car. First generation computer, ENIAC, the electronic numerical integration and computer, developed during World War II and completed is often regarded as the first general-purpose electronic digital computer. Type of computer: supercomputer for compact calculation, and mainframes for large-scale data processing, and mini-computer, and microcomputer, PCS, and laptop, embedded computer. Component of computer: perangkat keras, hardware, and perangkat lunak, software. Operating system, sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah penghubungan antara penggunaan dan hardware. Lalu ada contohnya itu sistem operasi ada Windows, Mac OS, and Linux. Lalu ada fungsinya lagi yaitu sistem operasinya itu ada management file and management memory. Conclusion: computer in everyday life, especially in the field of work and education, are very useful and helpful in the modern era, especially as the time develop. Computers are very much needed and us for daily activities. Thank you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Meletiani, NIM saya 19241655. Saya jurusan Sistem Informasi di Universitas BSI Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hardware atau perangkat keras. Ini tugas bahasa Inggris yang part 2 atau yang PPT kedua. Baik, di sini kita langsung aja. Yang pertama itu ada definisi, yang dimana definisi perangkat keras itu yang pertama itu ada pengertian hardware atau komponen fisik komputer, yang kedua ada perbedaan dengan software, yang ketiga ada pentingnya hardware dalam fungsi komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya, perbedaannya, dan pentingnya hardware dalam fungsi komputer. Definition: think of the human body. Hardware is like the bones, muscles, organs, and skin. Without these special parts, the soul of man, while in the context of computer, is software cannot function. Here are some key points related to the definition of hardware. Number one, physical component. This is the core of the hardware definition. Everything tangible with the computer system include. Number two, variant form and function. Dimana ini fungsinya itu yaitu hardware come in many different shape and service variants function. Some parts process data like the CPU, store data, receive input like keyboard and mouse, display output, and connect different components. Number 3, dependence of software. Altered hardware is the special part in cannot operate
on its own without instruction from software. Software provides commands to hardware to perform specific tasks. For tangible and visible, this is primary distinction between hardware and software. You can see a monitor, touch a keyboard, or hold a mouse. These are examples of hardware. So, in essence, hardware is the special machinery to execute computer function. Unit pemrosesan pusat CPU. Unit pemrosesan pusat CPU yang pertama itu ada fungsi CPU-nya, itu adalah otak komputer, yang dimana CPU ini sangat berpengaruh terhadap suatu komputer, yang dimana bagian ini itu sangat penting untuk komputer. Komponen CPU yaitu ada ALU, CPU, dan register. Kecepatannya itu GHz. Lalu di slide berikutnya ini ada RAM, yang dimana RAM itu adalah memori utama sebagai penyimpanan komputer yang bersifat sangat membantu dalam proses penyimpanan data atau dokumen lainnya. Definition RAM. Main memory, more commonly known as RAM, random access memory, is a type of computer memory that functions as temporary storage location for data that is actively being accessed by the central processing unit atau CPU. It allows the CPU to access data randomly and very quickly. And imagines RAM like a worker workbench. When the worker needs to work on certain document or tools, they will place them on their workbench so they can be as and quickly access on finish the document or tools being back in cabinet or discrete. And slide berikutnya adalah perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini yang disebut sebagai hard disk atau HDD, yang dimana di sini tuh ada solid state drive, ada HDD, yang dimana perbedaannya ini saya akan jelaskan. HDD are all technology relying on mechanical parts to read and write data. They offer large storage capacitance as low cost, are slower, less durable, and produce noise. Kalau SSD atau CD are new technology that has flash memory. They are significantly faster, more durable, silent, and consume less power, but are generally more expensive for the same storage capacity. Lalu di sini slide berikutnya ada perangkat input, yang dimana perangkat input ini terdapat keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Keyboard ini fungsinya untuk membantu penggunanya atau usernya untuk mengetik sesuatu atau menuliskan sesuatu pada komputer. Nah, kalau mouse itu untuk mempermudah kita untuk memindahkan kursor kita di komputer agar lebih nyaman dan lebih enak digunakannya. Lalu di sini ada scanner. Scanner ini adalah scan, yang dimana fungsinya itu untuk mempermudah penggunanya juga. Lalu di sini ada mikrofon. Mikrofon dimana membantu kita juga sebagai pengguna untuk mengucapkan sesuatu atau mengirimkan pesan melalui suara agar pendengarnya atau penerima pesan itu mendengar suara kita yang jauh. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh komputer ini. Lalu di sini ada perangkat output, yang dimana perangkat output ini ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang dimana monitor ini untuk membantu kita sebagai pengguna agar kita selalu terpandu atas penggunaannya bagaimana. Lalu di sini ada printer. Printer ini untuk membantu kita untuk mencetak suatu dokumen yang sangat penting di komputer. Dan di sini ada speaker. Speaker itu untuk mendengarkan suatu suara atau mendengarkan suara dari jarak jauh, seperti kita bisa mendengarkan musik, telepon, lalu suara-suara lainnya. Dan sini ada proyektor. Proyektor ini membantu kita untuk menampilkan sebuah layar dengan besar tanpa harus kita melihat di laptop ya. Jadi kayak misalnya kita mau presentasi, kita akan menampilkan suatu gambar, maka gambar itu akan muncul ketika kita menggunakan proyektor seperti itu. Lalu di sini ada kartu grafis atau GPU, yang dimana GPU ini untuk memproses grafis, dan ini tuh pentingnya GPU ini untuk games dan gambar desain agar mempermudah kita juga sebagai pengguna. Motherboard itu atau papan sirkuit utama adalah jantung sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk penghubungan pusat yang memungkinkan sebuah komponen. Lalu di sini ada kesimpulannya. Fundamental role hardware serves as the visual foundation of any computer system. Without it, software connection function. Variantal function. Hardware encompasses a diverse range of components with specific roles. From data processing (CPU) and storage RAM, storage device, and input keyboard and mouse, and to output monitor and printer. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.